Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Eha Rizky Maulida, NIM 019 dari kelas Psikologi 5A, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, UIN Wali Songo, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian anak remaja berkebutuhan khusus autisme, klasifikasi, deteksi, dan diagnosis anak remaja berkebutuhan khusus autisme. Baik, kita lanjut ke pembahasan pertama ya, mengenai pengertian anak remaja berkebutuhan khusus autisme. Secara etimologis, kata autisme berasal dari kata auto dan isme. Auto artinya diri sendiri, sedangkan isme berarti suatu aliran atau paham. Dengan demikian, autisme bisa diartikan sebagai suatu paham yang hanya tertarik pada dunianya sendiri. Autis diduga akibat kerusakan saraf otak yang bisa muncul karena beberapa faktor, diantaranya genetik dan faktor lingkungan. Perilakunya muncul semata-mata karena dorongan dari dalam dirinya. Penyandang autisme seakan-akan tidak peduli dengan stimulus-stimulus yang datang dari orang lain. Autisme merupakan gangguan perkembangan neurobiologis berat yang mempengaruhi cara seseorang untuk berkomunikasi dan berelasi atau berhubungan dengan orang lain. Penyandang autisme tidak dapat berhubungan dengan orang lain dengan baik, serta kemampuannya untuk membangun hubungan dengan orang lain itu terganggu karena ketidakmampuannya untuk berkomunikasi dan mengerti perasaan orang lain. Beberapa ahli juga menemukan bahwa anak autisme mengalami beberapa gangguan antara lain pada cerebellum yang berfungsi dalam proses sensorik, mengingat, kemampuan bahasa, dan perhatian. Gangguan juga terjadi pada sistem limbik yang merupakan pusat emosi sehingga penderita kesulitan mengendalikan emosi, mudah mengamuk, marah, agresif, menangis, takut pada hal-hal tertentu, dan mendadak tertawa. Dan perhatiannya pun terhadap lingkungan terhambat karena adanya gangguan pada lobus paritalis. Selanjutnya, yaitu ada klasifikasi ARBK autisme. Menurut Cohen dan Bolton pada 1994, autisme dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian berdasarkan gejalanya. Klasifikasi ini dapat diberikan melalui Childhood Autism Rating Scale. Skala ini menilai derajat kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain, melakukan imitasi, memberikan respon emosi, penggunaan tubuh dan objek, adaptasi terhadap perubahan, memberikan respon visual, pendengaran, pengecap, penciuman, dan sentuhan. Nah, selain itu, Childhood Autism Rating Scale juga menilai derajat kemampuan anak dalam perilaku takut ataupun gelisah dalam melakukan komunikasi verbal dan nonverbal, aktivitas, konsistensi respon intelektual, serta penampilan menyeluruh. Menurut Cohen dan Bolton, klasifikasiannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu autis ringan, autis sedang, dan autis berat. Pada kondisi autis ringan, anak autis masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun tidak berlangsung lama. Anak autis ini dapat memberikan sedikit respon ketika dipanggil namanya, menunjukkan ekspresi-ekspresi muka, dan dalam berkomunikasi secara dua arah meskipun terjadinya hanya sesekali. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan masih bisa dikendalikan dan dikontrol dengan mudah karena biasanya perilaku ini dilakukan masih sesekali saja, sehingga masih bisa dengan mudah untuk mengendalikannya. Yang kedua ada autis sedang. Pada kondisi ini, anak autis masih menunjukkan sedikit kontak mata, namun tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil. Tindakan agresif atau hiperaktif menyakiti diri sendiri, acuh, dan gangguan motorik yang stereotipik cenderung agak sulit untuk dikendalikan. Yang terakhir, ada autis berat. Anak autis yang berada pada kategori ini menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak terkendali. Biasanya, anak autis ini memukul-mukulkan kepalanya ke tembok secara berulang-ulang dan terus-menerus tanpa terhenti. Ketika orang tua berusaha mencegah, namun anak tidak memberikan respon dan tetap melakukannya. Bahkan dalam kondisi berada di pelukan orang tuanya pun, anak autis ini tetap memukul-mukulkan kepalanya. Anak baru berhenti setelah merasa kelelahan, kemudian langsung tertidur. Kondisi yang lainnya yaitu anak terus berlarian di dalam rumah sambil menabrakkan tubuhnya ke dinding tanpa henti hingga larut malam.
Keringat sudah bercucuran di sekujur tubuhnya, anak terlihat sudah sangat kelelahan dan tak berdaya. Tetapi masih terus saja berlari sambil menangis, seperti ingin berhenti tapi tidak mampu karena semua di luar kontrolnya. Hingga akhirnya anak terduduk dan tertidur kelelahan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada deteksi ARBK autisme. Agar dapat melakukan deteksi dini, orang tua perlu mengetahui dan memahami apa yang menjadi penyebab autisme, mengetahui bagaimana perkembangan ikatan emosional yang normal pada anak usia di bawah 3 tahun yang dapat diamati dari perilaku anak terhadap orang lain, dan mengetahui gejala-gejala autisme pada anak di bawah usia 3 tahun. Setelah ibu melakukan deteksi dini secara kasar dan ternyata anak diduga mengalami autisme, ibu dapat membawa anak ke psikiater ataupun dokter anak agar anak mendapatkan pemeriksaan yang lengkap dan cermat. Setelah diketahui bahwa ternyata anak mengalami autisme, psikiater ataupun dokter anak mungkin akan merujuk ke psikolog dan ahli terapi guna dapat menyusun program intervensi dini yang sesuai untuk anak yang bersangkutan secara terpadu. Pembahasan selanjutnya yaitu diagnosis ARBK autisme. Untuk dapat menegakkan diagnosis secara tepat, harus ada kriteria yang dipenuhi. Berikut ini adalah kriteria diagnostik yang lazim dipakai yaitu ICD-10 atau International Classification of Disease dari WHO. Kriteria yang pertama yaitu adanya perkembangan yang menyimpang atau kerusakan perkembangan yang terjadi sebelum usia 3 tahun pada sekurang-kurangnya satu dari area berikut. Area yang pertama yaitu bahasa reseptif atau bahasa ekspresif yang penting digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Area yang kedua yaitu perkembangan kelekatan sosial ataupun emosional kepada orang yang dianggap penting atau dalam perkembangan interaksi sosial yang sifatnya timbal balik. Area yang ketiga, permainan yang sifatnya fungsional atau simbolik. Kriteria yang kedua yaitu secara keseluruhan sekurang-kurangnya 6 simptom dari poin 1, 2, dan 3 pasti ada, dengan sekurang-kurangnya 2 simptom dari poin 1 dan sekurang-kurangnya 1 simptom dari poin 2 dan poin 3. Poin pertama, adanya kerusakan secara kualitatif dalam interaksi sosial yang dimanifestasikan dalam paling sedikit 2 dari area berikut. Area yang pertama, gagal secara kuat menggunakan kontak mata, ekspresi wajah, postur tubuh, dan gerakan-gerakan tangan untuk meregulasi interaksi sosial. Area yang kedua, gagal mengembangkan hubungan dengan teman sebaya yang mencakup saling berbagi minat, aktivitas, dan emosi ataupun perasaan. Area yang ketiga, kurangnya hubungan sosial emosional yang timbal balik yang diperlihatkan oleh kurangnya respon terhadap keadaan emosi orang lain, kurangnya perilaku yang sesuai dengan konteks sosial, atau ada kelemahan dalam mengintegrasikan perilaku sosial, emosi, dan perilaku yang komunikatif. Area yang keempat, tidak adanya spontanitas untuk berbagi kenikmatan, minat, atau prestasi dengan orang lain, misal memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, membawa sesuatu kepada orang lain, serta menunjukkan minat kepada orang lain. Poin yang kedua, adanya bentuk komunikasi yang menyimpang yang dimanifestasikan dalam sekurang-kurangnya pada satu area berikut. Area pertama, keterlambatan dalam perkembangan bahasa tutur atau sama sekali tidak berkembang, yang diikuti oleh tidak adanya upaya untuk mengkompensasi keadaan itu dengan menggunakan gerakan-gerakan tangan atau mimik sebagai suatu cara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Area yang kedua, gagal dalam mengambil inisiatif dalam suatu percakapan atau gagal bertahan dalam suatu percakapan di mana ada tanggapan yang timbal balik terhadap komunikasi yang dilakukan orang lain. Area yang ketiga, menyebutkan kata-kata ataupun frasa secara berulang-ulang dan itu-itu saja tanpa melihat konteks. Area yang keempat, tidak dapat spontan dalam suatu permainan sosial yang melibatkan orang lain. Poin yang ketiga, adanya pola-pola tingkah laku, minat, dan aktivitas-aktivitas yang kaku yang ditampilkan secara berulang-ulang dan itu-itu saja yang dimanifestasikan paling sedikit dalam satu dari gejala berikut. Gejala yang pertama, adanya minat yang berlebihan terhadap sesuatu hal yang aneh. Gejala yang kedua, adanya tingkah laku yang spesifik yang dilakukan berulang-ulang yang sebetulnya tidak berguna. Gejala yang ketiga, adanya gerakan-gerakan yang berulang-ulang dilakukan secara terus-menerus, misalnya menepuk-menepuk tangannya atau menampilkan gerakan-gerakan seluruh tubuh yang lebih kompleks.
Gejala yang keempat, terpaku kepada suatu bagian dari suatu benda atau kepada elemen non-fungsional dari suatu mainan. Misalnya, baunya, rasanya dari permukaan mainan, atau suara-suara tertentu dari benda-benda itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.